Oke. Nah, rekaman yang sebelum menit tadi, itu nanti akan saya buatkan yang baru ya. Mungkin kita mulai dari sini aja rekamannya. Nah, lanjut lanjut, karena ini nih, jomblo dan belum ada sebenarnya ada asisten saya, ada PA saya, Mbak Hilda, cuman karena memang bukan jam kerja hari ini, saya mohon maaf nih ibu-ibu, saya tidak bisa memberikan job ke Mbak Hilda. Oke lanjut, nggak apa-apa. Di sini ada galeri iklan. Nah, di sini, tadi ya, kata kuncinya adalah untuk mencontek materi iklan Google, materi iklan orang lain. Kita pengen cari nih, di sini cari iklan di Indonesia misalnya ya, di Indonesia semua iklan. Oh iya ibu-ibu, nggak apa-apa. Ibu-ibu ini kalau iklan di Facebook biasanya jam-jam segini, jam 20.53 itu, sedikit, tapi kita coba aja deh. Eee, Batik Kalimantan. Apakah masih ada yang iklan malam ini? Oh, masih ada 3 preferensi iklan yang aktif nih. Dan sini satu iklan, ada 2 iklan. Bagaimana sih, satu ads, satu konten iklan, ada 2 ya satu akun ada 2 iklan. Di sini yang lainnya ada 8 iklan, ada juga yang lain juga. Kita coba lihat nih, iklannya bagaimana, 2 iklan ini. 2 iklan ini, iklannya oh ternyata seperti ini nih. Kita bisa contek, oh dia pakai gambar, tenun ikat bulu bahan katun gini doang. Kita lebih detail lagi misalnya. Oke, total waktu aktif 4 jam diiklankan. Oh dia pakai tenun story, Facebook profilnya. Copywriting-nya gini doang, terus juga gambarnya gini doang. Oh berarti ya kita lihat kalau semisal dia ngiklankan banyak, lebih dari 5 iklan berarti itu bagus biasanya iklannya. Tapi kalau hanya satu iklan atau 2 iklan, belum tentu. Dan dia di sini pakai dua dua preferensi, 2 eee, iklan. Yang satu dia menggunakan langsung ke Instagram dan ini kata kuncinya juga sama info lengkapnya dan yang satunya lagi dia sama kurang lebih sama. Preferensinya, oh juga sama copywriting-nya. Jadi kalau semisal dia ngiklankan 2 kali dengan hal yang sama, kemungkinan target audiens yang dia target atau misalnya behavior-nya dia coba hal yang berbeda, atau mungkin dia pakai, satu awareness, satu lagi consideration, atau satu lagi conversion misalnya. Kalau semisal dia 2 iklan. Kita coba lihat yang 8 iklan ini. 8 iklan berarti iklannya bagus biasanya, karena dia mau spend lebih iklannya. Kita lihat detail iklannya masing-masing. Di sini mau copywriting-nya sama ya kurang lebih, copywriting-nya sama, di sini juga copywriting-nya sama, videonya juga sama, terus tujuannya juga sama, kita coba lihat, ini detailnya. Detailnya gini doang, detail yang lain misalnya, oh berarti kalau semisal dia sama ngiklannya tadi, bisa berarti dari 8 ini, target audiensnya itu berbeda-beda, baik itu dari demografinya, geografinya, psikografinya, atau behavior-nya. Atau mungkin dia menggunakan satu itu awareness, satu lagi consideration, satu lagi itu conversion, seperti itu. Sebenarnya kalau mau, riset kompetitor untuk iklan di Meta ini, ibu-ibu baiknya itu di jam 5 pagi sampai jam 9 pagi.
Kenapa? Karena rata-rata iklan itu jalannya di jam-jam segitu, jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Selebihnya di jam-jam sekarang nih, jam 8 sampai jam 5 pagi atau jam 4 pagi, itu iklan dimatikan. Kenapa? Karena jam-jam segitu itu rata-rata orang tidur. Orang itu nggak mau buka sosial media. Percuma dong kita sudah spend iklan, spend budget atau istilahnya kita sudah keluarkan duit untuk Meta ini, yang dia itu nyebarkan ke orang-orang yang udah tidur kayak gitu. Kan percuma, maka dimatikan di jam-jam segitu. Kalau kita mau riset, baiknya di jam 5 pagi sampai jam 9 pagi, seperti itu. Nah, ini Facebook Library Ads. Kita bisa contek dari, materinya, dari copywriting-nya, sama dari, tujuannya dia itu bisa ke WhatsApp, atau ke Instagram, atau bisa ke, eee, apa namanya, website, seperti itu. Dan kita juga bisa di sini preferensi apakah oh iya, sini negara. Coba kita daerah Jakarta. Oh, nggak bisa. Jadi cuman pilih negara doang. Di sini negara, sama di sini iklan, baru di sini kata kuncinya ya Ibu-ibu, kata kunci yang mau kita capai. Kita coba kopi kekinian, atau nggak masih ada? Oh, banyak ya. Kopi kekinian kafe kamu. Nah, ini iklannya seperti ini. Kok kopi Margonda? Ada workshop juga. Saya coba deh lihat ini. Menarik ini kayaknya. Iklannya untuk workshop @bagi kopi Margonda. Oh, bagi kopi Margonda itu lokasi, masuknya di kopi kekinian. Artinya kalau semisal masuk di sini, masuk di kopi kekinian, berarti, iklan yang dia targetkan bisa juga masuk ke orang yang suka kopi kekinian, seperti itu. Bisa jadi salah, bisa jadi betul, tergantung dari target audiens yang dia, pengen capai ya. Terus di sini ada teman jiwa kopi. Lihat kita iklannya bagaimana, kita bisa tiru nih. Lo percaya nggak jualan kopi yang habis 200 cup cuma dalam waktu kurang dari 2 jam? Kok bisa? Tonton sampai habis ya. Nah, di situ di Facebook Ads, maka kita bisa nih contek materi iklannya. Oh, materi iklan mereka seperti itu. Ya udah kita coba buat yang amati, tiru, modifikasi, yang sesuai dengan yang kita miliki. Jangan sampai plek-ketiplek ya, Bu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke TikTok Ads Search. Metode riset menggunakan TikTok Library Ads. Nah, terus untuk oke, ada pertanyaan di kolom komentar. Saya pernah buat Facebook Meta agar bisa naik di pencarian pertama, maka buat FPM-nya berulang-ulang sampai bisa muncul di pencarian atas. Betul, Ibu, seperti itu. Jadi kalau semisal mau terulang dan mau muncul di halaman atas, bisa juga dibuat berulang-ulang. Tujuannya nanti deh aku sampaikan ketika kita mau advance di Meta Ads. Nah, kita satu-satu dulu di TikTok Library Ads. Library TikTok Library Ads. Tujuan dari TikTok Library Ads ini sebenarnya untuk cari apa yang paling diminati di ini, di TikTok. Kalau semisal, logikanya gini ya Ibu, kalau semisal dia punya TikTok, bisa jadi dia juga punya Facebook atau Instagram, bisa jadi dia sering juga nge-scroll di situ. Kita cuman mau contek, apa yang paling sering dicari di TikTok, kayak gitu. Di sini kita bisa cari inspiration nih, lewat top ads atau keyword insight atau creative insight apa sih ini nanti dibilangkan. Nah, kita coba satu-satu deh.
Explore top ads on TikTok, artinya kita bisa melihat ads apa yang paling top di TikTok. Di sini misalnya kita cari nama brand parfum misalnya, parfum Bakarat misalnya, sini ada nih. Di Sages berarti banyak yang cari artinya. Terus lokasinya di sini bisa nggak Jakarta? Oh nggak bisa. Berarti wilayahnya hanya negara. Terus industrinya kita bisa pilih orang-orang yang di apparel. Objektifnya adalah objektif yang semuanya aja deh. Terus last 30 days, add language, pastikan pilih Indonesia. Terus add format, biasa aja. Likes, pilih likes-nya, oh biasa aja nggak apa-apa. Kita apa namanya random. Kita coba cari iklan seperti apa yang ngetop di TikTok terkait parfum Bakarat. Kita lihat. Kalung Naima, sebuah kalung elegan yang bisa digunakan setiap saat. Kalung Naima, sebuah kalung elegan yang bisa... Nah, ini dia gelang surut yang bisa kena air, sabun, hand body. Masuknya dia Lihat deh detail gelang tangan Fasa. oh, Bahwa gelang simple parfum Bakarat. Search. Tetap sama. Berarti kalau semisal kita cari dan itu yang masuknya adalah kok lain, berarti kita skip aja. Skip aja rekomendasi dari TikTok Top Ads Library ini. Karena kadang-kadang dia nge-suggest-nya juga yang lain kayak gitu. Rata-rata orang iklan di TikTok itu hampir banyak yang nggak tahu bagaimana cara ngiklan yang dia itu tepat. Nah, kalau semisal dia produk misalnya kita cari parfum dan masuknya Coba kamu parfum cek, kamu berarti dia dapat udah harga tepat nih. berapa? No, ya. Kamu dapat harga berapa? Ini yang 50 mili, ini yang EOD parfum. Satunya 95.000 aja. Ini EOD parfum ya sayang, bukan EOD toilet. Kalau EOD parfum itu jatuhnya parfumnya Apa jangan-jangan ketika tulis Bakarat ada juga masuk kata kunci karat. Ya udah, kita coba parfum. Gimana? Sama. Oke. Di sini kita bisa ngelihat konten-konten yang di-suggest oleh Top Ads Dashboard Library atau TikTok Top Ads Dashboard. Ketika kita mencari parfum dan yang di-suggest adalah produk yang lain, ini bisa jadi adalah produk yang mereka iklankan itu tidak tepat sasaran. Dan yang kedua adalah bisa jadi TikTok itu pengen merekomendasikan kita, begini loh cara ngiklan untuk produk-produk yang mungkin bisa cocok untuk kamu. Karena memang Kak Diana, spill dong barang yang penting yang kamu karena memang kategori tersebut kurang diminati atau kurang dilihat orang lain, bisa jadi. Nah, kita cari lagi di sini di inspiration. Bentar agak connect. Di sini kita selain dari top ads atau iklan yang paling dicari, kita bisa cari juga terkait keyword atau kata kunci yang paling populer di TikTok misalnya. Yang biasa mereka masukkan di pencarian di TikTok. Misalnya adalah batik Kalimantan. Kita cari apa yang paling banyak dicari di Google, di TikTok. Pencariannya 0. Berarti sedikit yang cari di TikTok. Batik. Kita coba batik. Nah, batik, kemeja batik, baju batik, batik pria. Ini keyword. Selain itu ada Creative Insight. Creative Insight ini adalah inspirasi untuk para kreator membuat baik itu kata kunci
ataupun membuat konten. Nah, di sini yang paling nomor satu di Indonesia terkait games adalah Hook Merge. Nah, ini kita lewatin aja karena memang di sini nggak sesuai dengan konten yang ingin kita pengen, karena memang hanya di games. Kalau di sini di top product, kita lihat di sini yang paling nomor satu di TikTok dicari adalah pertama t-shirt, yang kedua perfume. Oh, perfume. Kita coba deh cari detailsnya. Di sini performance analitiknya adalah 46.000 orang yang mencari. Di kategori beauty and personal makeup. Dan popularitinya kita bisa lihat, related videosnya, video yang terkait parfum tadi itu kita bisa juga lihat di sini. Ini intinya dari TikTok Creative Center, ini kita ngeriset terkait kita mau buat kontennya akan seperti apa. Seperti itu. Jadi dilihat nih kira-kira konten apa ya yang paling rame di TikTok, kan biasanya FYP tuh. Agak nge-lag bandwidth di TikTok. Oke, kurang lebih untuk ini related videos, nanti akan muncul video-video yang sesuai. Kita lanjut aja karena memang akan sedikit lama. Terus di sini kita juga bisa cari yang lagi ngetren, cari hashtag yang paling rame, suara atau musik yang paling banyak digunakan, creators siapa yang paling top, sama TikTok video yang lagi hype diomongin orang lain. Di sini bisa kita lihat yang lagi trending, baik dari video, hashtag, suara, atau musik, creators, dan lain-lain. Seperti itu. Itu fungsi dari TikTok Creative Center. Oke, terus kita lanjut ke materi. Setelah dari riset ini kita sudah tahu nih, kita sudah paham, oh ternyata produk kita sudah valid dengan target audiens kita. Terus kita sudah ngeriset juga kompetitor kita. Kita juga sudah cari bagaimana kontennya akan di-deliver atau istilahnya dibuat kayak gitu. Nah, baru setelahnya agak garing ya mulut saya. Coach, untuk buka TikTok Creative Center itu dibuka dari Chrome dengan TikTok Web di laptop atau buka dari aplikasi TikTok di HP? Oh, bisa langsung di Chrome tanpa harus buka TikTok ya, Ibu-ibu. Linknya bisa dilihat di ads.tiktok.com/business. Bisa di situ. Nanti PDF-nya ada saya kirimkan setelah 2 hari kita bermateri. Dan di sini bisa diklik iklannya nanti. Bisa dilihat halamannya, linknya. Lanjut. Oke, kita masuk ke Meta Business Suite. Oke, Meta Business Suite. Kita coba langsung setelah kita sudah tahu nih. Setelah kita sudah tahu akan kita mau ngiklan apa, target audiens kita bagaimana, dan sudah valid juga, maka kita bisa coba langsung ngiklan. Di sini saya akan coba pakai akun pribadi saya untuk ngiklan karena di sini halamannya untuk bisnis. Saya coba di Kavagensi aja ya. Oke.
Oke, ini coba aja kita buat iklan. Di iklan sini, misalnya kita mau buat iklan nih, buat iklan. Nah, kalau semisal ibu-ibu pengen awareness dulu tadi, awareness, maka pilih di sini, 2 ini dulu. Promosikan konten Facebook atau promosikan postingan atau reels Instagram. Kita coba contohkan dulu untuk di reels Instagram. Beda nggak sama boosting di Instagram? Beda ya, sedikit beda ibu-ibu, tapi hampir sama ininya, tujuannya. Bedanya apa? Kalau di Meta itu lebih komprehensif untuk ngiklannya. Artinya kita bisa lihat analitiknya lebih detail, terus ada, fitur-fitur yang di Instagram itu nggak ada di Meta, kayak gitu. Nah, tapi kalau mau simpel langsung boosting di Instagram juga nggak apa-apa. Di sini kita coba promosikan media Instagram, kunjungan profil Instagram. Di sini targetnya adalah dapatkan lebih banyak kunjungan profil. Kita bisa pilih yang lain, tapi pastikan ini aja dulu, dapatkan lebih banyak kunjungan profil dulu ya, karena ini untuk awareness dulu, simpan. Terus manfaatkan data Instagram. Ini kalau semisal ibu-ibu sudah punya, data Instagram yang terukur atau istilahnya sudah banyak postingannya, atau mungkin ibu sudah lama nih punya Instagram, tapi Facebook profilnya baru atau Facebook halaman bisnisnya baru, ini hidupkan aja. Tapi kalau semisal ibu baru, biasanya ini nggak muncul nih, kayak gitu. Terus label tombol, kunjungi file Instagram. Terus juga kategori iklan khusus nggak usah. Pemirsanya ini kita buat baru, jangan otomatis ya. Karena kalau otomatis biasanya dia agak-agak aneh sih. Namanya bikin aja pemirsa awareness, awareness, misalnya bisnis ibu ya, KAF misalnya. Jenis jenis ininya adalah semua, gender, umurnya di umur 35 tahun, 25 tahun, yang pemilik bisnis dan dia paham terkait teknologi, 40 deh. Lokasinya pilih yang tertarget. Saya biasanya di Jakarta, terus, Jakarta ini kita bisa, eee, ini lagi, kerucutkan lagi, apakah 40 kilometer atau 20 kilometer. Misalnya segini, kantor saya sih di Jakarta Selatan ya, Jakarta Selatan. Sudah berarti ini kita hapus. Jakarta Selatan, Depok, misalnya. Nah nih, kita bisa atur segini dulu untuk Depok. Baru penargetan terperinci, kita bisa telusuri nih. Dari demografi, tadi ibu-ibu sudah paham ya terkait target audiens ya. Di sini ada pendidikannya apa, tingkat pendidikannya apa, oh dia tingkat pendidikannya adalah orang-orang yang sudah paham, pendidikan. Terus dia sudah sarjana misalnya. Sarjana tahun dua yang agak lama misalnya. Terus finansialnya adalah pendapatan mereka 10% kode pos teratas, artinya itu adalah orang kaya, orang kaya. Terus 5% orang kaya banget, 10% sampai 25% middle, 25% sampai 50%, agak ke bawah, itu ya. Jadi 5% kaya banget, 10%, kaya, 10% sampai 25% itu agak menengah pendapatannya, 25% sampai 50% dia yang UMR ke bawah biasanya. Ya udah kita coba yang di angka segini. Kita perlu tahu pendapatannya mereka seperti apa. Peristiwa penting, oh baru bertunangan atau ini kalau semisal dari peristiwa pentingnya kita, oh saya, kayaknya nggak ada sih peristiwa pentingnya. Tapi kalau semisal ibu-ibu misalnya jasa fotografi, nah ini perlu nih dicentang nih, baru bertunangan,
atau mau bertunangan, pengantin baru misalnya. Atau misalnya ibu, produknya adalah akikah. Nah ini penting nih untuk dicentang, karena kan bisa saja orang yang baru pengantin baru, dia mau cari ini, apa namanya, untuk anaknya nanti ke depannya, akikah, kayak gitu. Ditargetkan seperti itu. Teman dari laki-laki. Nah ini detail banget nih, orang tua, semua orang tua semua, orang tua yang memiliki anak dewasa, orang tua yang memiliki anak. Nah misalnya ibu-ibu targetkan adalah dia yang suka, produk-produk terkait untuk baik itu untuk anaknya ataupun untuk orang tuanya, seperti itu. Contohnya adalah produk batik Borneo tadi misalnya, yaitu untuk ke orang tua. Nah, misalnya untuk hadiah ke orang tuanya, maka adalah pilih aja, di sini orang tua yang dia itu semua atau orang tua yang memiliki anak dewasa, atau orang tua yang memiliki anak pra-remaja. Nah, 2 ini yang dipilih, kayak gitu. Karena sudah tahu nih, oh dia mau kasih hadiah ke orang tuanya, kayak gitu. Nah, tapi karena ini CAF, ya udah kita lewatin. Orang tua yang memiliki batita ini misalnya dia target produknya adalah, susu misalnya. Status hubungan, nah ini bercerai, hubungan rumit. Pekerjaan, industrinya pekerjaan di mana misalnya, oh kalau saya sih karyawan perusahaan bisnis besar, jabatan pengambil keputusan, dan lain-lain. Terus juga pembuat keputusan bisnis, pegawai pemerintah, terus juga dari penjualan, lain-lain. Terus jabatannya sudah skip. Ini dari demografi, terus dari tadi ya, behavior. Orang-orang yang suka minat terkait marketing untuk CAF misalnya. Atau orang-orang yang minat industri misalnya, orang-orang yang minat bisnis, manajemen, marketing, terus sales, orang-orang yang minat ke small business. Sini banyak ibu-ibu, kalau saya satu-satu jelaskan agak agak panjang waktunya. Aktivitas digital, oke, terus habis itu di sini, nah ini behavior, eee, iya behavior, perilaku. Orang-orang yang dia itu admin toko, orang-orang bisnis aktif baru. Ibu-ibu kalau semisal, mau ngiklan, pastikan jangan centang ini, jangan admin toko. Kenapa? Karena orang admin toko pastinya dia juga ngiklan, kayak gitu. Jangan-jangan dia kompetitor kita tuh, "Loh kok masuk ke kompetitor?" Kayak gitu. Gitu ya ibu-ibu. Nah kalau semisal memang ditargetkan adalah kreator kesehatan, nah nih, misalnya produk kita adalah minuman kesehatan, kita pengen produk kita di-review oleh kreator tersebut. Ya udah kita centang aja di kreator kesehatan dan kebugaran. Seperti itu contohnya. Terus di sini digital, sistem operasi, lewatin, hari jadi, kategori lain, ini ekspatriat, kalau semisal dia orang yang sering keluar negeri, klasifikasi pelanggan, nggak usah. Pengguna, nah nih, pengguna perangkat seluler. Kalau semisal ibu-ibu pengennya, misalnya iklan ibu, kontennya ibu, itu konten yang kan bagus dilihat di HP, tapi nggak bagus dilihat di komputer. Pilih yang ini, akses Facebook, ponsel fitur, semua perangkat seluler, sama yang ini nggak usah, tablet nggak usah. Karena memang, mungkin tablet nggak bagus misalnya. Atau misalnya konten ibu bisa mendukung 360 derajat, pilih itu juga, kayak gitu. Gitu ya ibu-ibu, tergantung konten yang mau ibu miliki. Terus di sini kita bisa juga nih, milih dia itu perangkatnya perangkat apa, kayak gitu. Misalnya, oh saya pengen target iklan saya karena adalah middle up, maka orang ini pasti menggunakan iPhone. Nah kita centang aja iPhone. Selain dari iPhone, kita skip, karena sesuai dengan target market kita. Dari sini kita sudah tahu persona target kita ya, persona target kita. Seperti itu. Nah,
Oke, semisal sudah kita tentukan, simpan pemirsa. Sudah simpan, kita pilih pemirsa awareness curve tadi ya. Nah, di jadwal durasi, jadwalnya kita bisa atur nih. Oh, saya pengen iklannya besok pagi, jam 5 pagi, terus pilih iklan ini terakhir. Tapi kalau semisal ibu budgetnya nggak terbatas, silahkan jalankan iklan ini terus-menerus. Tapi kalau semisal ibu pengen budgetnya oh iya, saya pengen budgetnya diatur. Cuman 3 hari doang. Nah, 3 hari di sini ada tulisannya anggaran total yaitu 210.000. Anggaran kita bisa atur. Di sini, oh ya saya pengen paling murah untuk awareness dulu nih 20.000. Nah, di sini 10.000. Penempatannya Instagram, metode pembayaran. Nanti tinggal tambahkan dana. Ini sistemnya hampir sama kayak deposit ibu-ibu. Deposit ya. Jadi ibu masukkan uang ke Meta Business Suite. Misalnya ibu-ibu di sini jumlah totalnya 66.000. Pastikan jumlah yang ibu masukkan adalah lebih dari PPN 12%. Jadi misalnya adalah 80.000 misalnya. 80.000. Kenapa? Karena kadang ketika kita masukkan saldo itu, ternyata ada biaya-biaya yang lain tuh, bisa aja seperti itu. Dan akhirnya nggak kebaca lagi kayak gitu. Nggak kebaca artinya nggak bisa ngeklan lanjutannya, harus masukkan lagi dari awal, kena potong admin lagi. Nah, di sini bisa debit atau transfer BCA atau GoPay bisa juga. Di sini juga Mandiri, BNI. Saya biasanya pakai Mandiri. Karena pakai BNI, Mandiri atau GoPay biasanya. Lanjut, misalnya ya, saya nggak sampai deposit ya ibu-ibu. Contoh aja, buka GoPay nanti tinggal diarahkan ke GoPay. Seperti itu. Oke, ini awareness. Ini awareness. Lalu bagaimana dengan consideration ataupun conversion? Sudah jam 8:30. Lanjut ibu-ibu? Atau kita skip dulu malam sampai conversion? Boleh ditulis di komen ya. Lanjut atau skip dulu? Saya udah capek coach. Panas. Ada cara buka Facebook Bu nanti. Coach kalau targetnya kota-kota besar gimana bisa ibu-ibu kota-kota besar? Lanjut aja coach, skip coach. Oke. Sudah hampir 22.30 coach. Oke. Kita sampai conversion baru nanti skip ya. Kita sampai conversion. Nah, untuk conversion, conversion itu di pengelola iklan. Masuk di pengelola iklan. Setelah, kalau misal di pengelola iklan sudah diklik, maka muncul dashboard seperti ini. Dashboard seperti ini. Dipilih, mana tadi cover agency. Dipilih iklan. Nah, di sini sudah dipilih iklan bisnisnya. Tinggal kita buat kampanye. Buat kampanye. Biasanya ibu-ibu kalau misal misalnya baru ya, baru punya akun bisnis, itu perlu buat portofolio bisnis dulu ibu-ibu. Dilihat di sini. Kalau misal ibu dari pengelola iklan nih, masuk ke sini, terus habis itu masuk ke dashboard, tapi tampilannya belum seperti ini. Nanti kita perlu buat portofolio bisnis dulu. Buat portofolio bisnis, misalnya apa namanya, Mario Ekrol misalnya. Jangan deh, nanti nggak bisa lagi dia buat. Batik San Francisco misalnya. Nama depannya Batik Francisco. Email bisnis, pastikan email bisnis yang valid ya. Misalnya, sini saya pakai email bisnis saya sendiri pribadi. Dia akan buat portofolio bisnis seperti dashboard yang ini.
Nih, tinggal kita pilih aset yang mana yang paling relevan. Aset yang tadi adalah halaman Facebook yang kita punya tadi ya. Misalnya nih, saya tambahkan orang nggak usah, sini berikutnya aja. Ini kontrol penuh konfirmasi. Nanti kalau misal sudah, kita diarahkan ke halaman akun portofolio bisnis kita. Artinya sedang loading. Meta biasanya banyak bug-nya, jadi harap bersabar ya ibu-ibu. Kalau semisal ngiklan ini loading-nya lama, kok ini nggak bisa diterima, kok ini apa, kayak gitu. Nah, sudah ada portofolio bisnis, tinggal kita buat akun bisnis. Sini sudah ada, halaman sudah terpakai, kita coba lompat langsung. Biasanya kita ngatur pixel, tapi kalau semisal pixelnya, ini kalau semisal ibu pengen lebih detail, artinya ibu-ibu sudah ada website yang ingin dihubungkan menggunakan Meta, maka pakainya di pixel. Tapi kita skip dulu karena memang kita lagi bicarakan iklan untuk yang standar dulu, masuknya ke WhatsApp. Nah, langsung di sini kita dibuka di pengelola iklan, pengaturan bisnis. Nah, di sini ada akun iklan, tinggal tambahkan. Buat iklan. Nama akun iklan Batik Francisco. Zona waktu adalah Indonesia atau Jakarta. Mata uang rupiah. Indonesia. Oke, pengguna bisnis saya. Konfirmasi ini saya menyetujui buat akun iklan. Terus habis itu biasanya selesai. Ingin mendapatkan info pembayaran? Nah, ini kalau misalnya ibu-ibu pengen langsung auto debit, bisa tambahkan info pembayaran. Tapi saya nggak sarankan untuk pertama kali. Mending kita manual dulu untuk pertama kali. Selesai. Kita tinggal buka lagi pengelola iklan samping. Sebentar, kita loading. Oke, sudah ada, sudah bisa nih kayaknya. Oke, sudah bisa. Jadi seperti itu ya tahapan kalau semisal ibu-ibu baru membuat ini bisnis page untuk kampanye di dashboard Meta Ads ini. Nah, kita masuk terkait pembahasan ini tadi, consideration sama conversion. Kita tinggal buat kampanye. Buat kampanye di sini jenis pembelian adalah lelang, pilih aja lelang. Di sini untuk consideration sama conversion tadi masuknya di traffic ataupun interaksi ataupun prospek. Kita bisa milih di interaksi dulu. Interaksi. Interaksi pilih kampanye interaksi manual ya. Karena kalau misalnya ini agak-agak ini sih, agak-agak nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Lanjut. Nah, tadi ya ibu-ibu, kita udah ngeriset terkait iklan kompetitor. Ada tuh iklan 8, iklan 9. Nah, biasanya iklan yang mereka pakai itu bisa diduplikat lewat sini aja langsung, duplikat. Kalau misal mereka udah tuh iklannya. Jadi sudah ngiklan nih, dan memang bagus hasil iklannya, bisa kita tinggal duplikat. Kita lanjut dulu. Di sini kita pilih advance kampanye advantage.
supaya, dia merekomendasikan iklan yang terbaik, anggaran terbaik untuk kita. Misalnya anggaran terbaik untuk per hari adalah 50.000 atau 20.000 untuk conversion misalnya. Dan di sini anggaran harian. Terus pilih volume tertinggi, terus tingkatkan ini nggak usah diklik kalau semisal memang, baru testing. Penjadwalan iklan nanti kita masuk. Terus berikutnya, nah di sini kita bisa pilih set, nama, supaya set iklan, interaksi Jakarta misalnya, karena memang kita targetkan Jakarta. Lokasi konversi jangan lupa, ini di iklan Anda ajak ajak orang interaksi merek Anda di Instek kalau semisal mau masuk di Messenger atau WhatsApp atau di Instagram, atau mau dia interaksi di kolom komentar, ini pilih di iklan Anda. Atau mau langsung nelpon di bisnis Anda, di bisnis ibu-ibu, masuknya di telepon. Atau mau masuknya di situs web, atau aplikasi, atau halaman Facebook. Kalau misal pertama kali dan pengen masuk di consideration atau conversion, pilih aja di aplikasi pengiriman pesan. Nah, aplikasi pengiriman pesan, di sini, karena memang belum tersambung dengan ini tersambungnya ke bisnis saya yang lain nih. Ini pilih aja nanti di ini, Instagram sama di WhatsApp. Kalau WhatsApp perlu hubungkan akun dulu, tinggal diklik nanti ikutin, apanya, aturannya. Tapi pertama kali kalau semisal Ibu sudah buat di halaman page dan sudah terhubung dengan WhatsApp, biasanya sini sudah bisa langsung iklan. Karena tadi saya belum verifikasi, makanya sini belum muncul. Terus habis itu kita tanggal mulai di sini jam 5 pagi besok, tanggal 20, terus atur tanggal terakhir di jam 23, tanggal 23 di jam 10. Terus batas pengeluaran set iklan. Di sini batasnya adalah, harian minimal adalah 25.000. Oh iya, tadi kita sudah set di 20.000 ya, untuk kampanye interaksi baru tadi. Maka misalnya harian minimalnya adalah 15.000 dan maksimal jangan sampai kelewat adalah 30.000. Dia akan men-set antara harga-harga tersebut supaya nggak kelewat anggarannya. Terus di sini ada lokasi, tinggal kita edit lokasinya di mana. Jakarta Selatan. Jakarta, oke. Nanti, lokasi ini bisa lebih detail ya Ibu-ibu, tinggal masukkan. Usia minimal misalnya yang ngelihat iklan adalah usia minimal 21. Kecualikan pemirsa khusus ini, misalnya ibu-ibu punya atau, eee, pemirsa yang dia itu khusus atau orang-orang yang nggak ingin ibu, apa artinya, nggak ingin orang tersebut ngelihat iklan tersebut, maka bisa di sini. Contohnya adalah, "Oh, saya nggak pengen iklan saya dilihat oleh ibu hamil," maka bisa di sini, cari pemirsa pregnant woman. Loading. Oke, kita skip aja karena memang nggak terlalu signifikan. Di sini ada, beralih ke opsi pemirsa asli. Gunakan pemirsa asli. Bisa menggunakan jumlah batas. Oke, ini kita perlu set di angka 17.000. Nah, kalau semisal dia ada tanda seperti ini, coba, hilangkan, masukkan lagi. 11.000 sampai dengan 30.000. Oke, tidak ada muncul. Muncul? Oh, masih muncul.
Harus ada selisih 16.000 antara harus ada selisih 16.000 artinya 15 di sini jangan sampai kelewat 32.000. Udah, kita lewatkan dulu. Oke, sudah bisa. Terus advantage kampanye tadi kita pakai pemirsa asli. Kita di sini bisa nih milih lebih detail terkait jenis kelamin, umurnya sampai maksimal berapa. Saya pengen umurnya adalah sampai 40. Jenis kelaminnya adalah semua. Targetingnya tadi yang tadi ya, tinggal buka dijelajahi demografi, kita ngelihat satu-satu nih. Dari ini, gelar asosiat dan lain-lain. Finansial dan lain-lain. Tinggal kita tambahkan bahasa Indonesia, penempatan di sini kita bisa pilih apakah mau di Facebook doang atau di Instagram doang atau di Messenger dan lain-lain. Kita pengen di nggak usah masuk di Messenger sama di Audience Network. Maka cuman masuk di Facebook sama Instagram. Sini kita bisa pilih apakah Instagram Stories, Facebook Stories, dan lain-lain. Seperti itu. Terus habis itu setelah selesai, berikutnya. Nah, di sini kita perlu buat iklan baru. Iklan baru, misalnya iklan baru 1, kita punya banyak iklan. Di sini kita bisa buat iklan atau gunakan postingan yang ada. Misalnya ibu-ibu sudah posting di Instagram-nya atau di Facebook-nya. Kita bisa pilih aja gunakan postingan yang ada. Nanti tinggal pilih postingan. Kebetulan karena memang di sini tercantum dengan Instagram bisnis saya yang lain, kita coba aja, nggak apa-apa. Ikan tidak valid sehingga iklan. Oke, tidak valid. Kita coba yang lain. Oke, bisa, semoga bisa. Oke, lanjut aja dulu. Nanti kalau misal ibu sudah gunakan postingan yang ada, nanti semisal sudah diverifikasi dan sudah boleh, sudah bisa nih artinya, tidak ada tanda ini lagi, kita sudah bisa lanjutkan untuk mengiklan. Ini sedang loading. Kita lihat masalahnya, video stream on Facebook. Biasanya dia agak loading ya emang. Bertindak pada iklan tidak valid. Tol ajak. Ini udah bisa. Tidak ada metode pembayaran. Metode pembayaran setelah ini ya, setelah kita mau ngiklan. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi selain metode pembayaran, maka kita sudah bisa terbitkan. Tapi nih, dengan strategi yang kita susun ini, kita bisa duplikat. Kita bisa duplikat cepat ataupun duplikat biasa. Saya biasanya duplikat cepat aja. Duplikat cepat, baru nanti saya atur di sini, gunakan postingan yang ada atau buat iklan baru. Beda antara buat iklan baru sama gunakan postingan yang ada adalah kelebihannya adalah buat iklan, itu ketika kita ngiklan, itu nggak masuk di feed kita. Sehingga nggak merusak tampilan feed kita. Kayak gitu, dan cuman khusus untuk iklan doang. Tapi kalau kelebihan untuk gunakan postingan yang ada, itu bisa ningkatin awareness juga, bisa ningkatin likes juga, kayak gitu. Sekaligus ngelihat di beranda kita. Kadang ketika kita ngeklik iklan, kok tiba-tiba nggak ada di profilnya kontennya tadi kayak gitu. Itu karena dia pilih buat iklan. Seperti itu. Oke, tinggal kita ubah dan lain-lain. Kalau misalnya sudah diubah, diduplikat lagi sampai dengan pilih postingan paling tepat. Postingan yang paling tepat untuk iklan ibu-ibu. Nggak apa-apa, banyak-banyakin aja iklannya. Selama iklan tersebut memang tepat untuk target audiensnya.
Seperti itu Ibu-Ibu. Misalnya, sudah iklan nih, mau diduplikat, kita bisa juga duplikat yang ini. Sehingga, kita bisa targetkan di luar daerah Jakarta. Kalau ini kan Jakarta, misalnya kita mau targetkan di, misalnya adalah Serpong misalnya, Serpong, kayak gitu. Dengan iklan tadi. Nah, ini kan bisa nih. Nanti kita tinggal lihat aja, tinggal lihat iklan mana yang paling efektif dijalankan. Ketika sudah dilihat datanya, sudah ada data ngiklannya, maka kita bisa, duplikat aja sebanyak-banyaknya sehingga orang-orang tadi makanya tadi perlu kita duplikat karena lebih luas targetnya, maksudnya adalah lebih banyak iklan yang masuk ke target audiens yang kita tuju, seperti itu. Nah, sudah selesai di consideration sama conversion. Seperti itu Ibu-Ibu. Mungkin kita cukupkan dulu materi malam ini karena sudah banyak. Kita besok akan bedah konten. Masih masuk di ini ya, hari pertama ya, bedah konten dan masuk nanti ke, Google Ads, seperti itu. Oke, mungkin kita baca dulu sebentar. Bingung coach, banyak banget. Jadi semakin detail kita mengerti target, semakin tepat sasaran saat menggunakan ads, betul. Jadi bagus kita mengerti target audiens kita. Oke, lanjut besok coach, oke. Oke, mungkin saya akan milih satu penanya aktif, boleh di raise hand ya. Saya turunkan dulu raise hand-nya. Sebentar Ibu-Ibu, saya turunkan dulu. Oke, saya buka 3, 2, 1. Oke, family air binar. Silakan Ibu, family air binar. Baik. Ya, jujur Kot, ini merupakan hal yang baru bagi saya. Sehingga saya tadi tuh kayak nggak paham banget apa yang dijelaskan ini. Benar-benar baru. Makanya butuh apa itu namanya kayak tutorial gitu Coach. Step by step dari masing-masing masing-masing materi. Terutama untuk meta business switch ini tadi yang aduh saya sampai pusing. Itu aja, God. Sampai ngebul ya Ibu-Ibu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Sampai umap. Nggak apa-apa Bu, yang penting, sudah paham sampai dengan target audiens. Pokoknya sudah sampai paham. Ya, insya Allah sudah. Nah, Nggih. kita masuk ke Meta Business Suite sama Google Ads nanti yang lebih mumet itu, ya insya Allah nanti setelah waktu, sembari dilihat-lihat kembali materinya, bisalah, kayak gitu. Nanti, materi Amin. akan saya kirimkan setelah 2 hari ini, baik itu PDF Ya. rekaman, dan kita ada juga grup untuk koordinasi. Kita ngelihat sudah sejauh Siap, mana God. Ibu-Ibu ngiklannya. Terutama tutorial. Siap, God. Oke, Mak-mak, God. Ibu-Ibu. Maklum, God. Oke, besok insya Allah kita akan mulai dengan yang lebih simpel, dengan iklan menggunakan WhatsApp. Terus habis itu kita bedah konten, baru masuk ke Google Business Suite. Oke? Mungkin itu Ibu-Ibu, saya harap Ibu-Ibu bisa memahamin karena memang waktu kita yang terbatas dan memang perlu waktu yang agak lumayan panjang memahami ini, tapi saya berdoa semoga bisnis yang Ibu-Ibu jalankan semuanya bisa lancar, barokah, terus Amin. Amin. oke.
Eh, baik, mungkin kita cukupkan untuk malam ini. Besok kita lanjut jam 7. Jam 7 ya. Saya harap ibu-ibu bisa masuk jam 6.45 karena jam 7 itu saya langsung tank menjelaskan materi. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat istirahat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Coach. Terima kasih, Coach. Siap, baik. Terima kasih, Coach.